Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Nama saya Humam Afrizal Hanafi, nomor mahasiswa 1950 1241036 dari Pendidikan Teknik Elektro 2019 kelas A. Oke, selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari riset saya tentang bagaimana sih bisnis di era transformasi digital ya guys ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat PowerPoint-nya dulu. Nah, jadi di sini saya membuat PowerPoint tentang bisnis di era transformasi digital itu apa. Nah, jadi saya bikin rekaman ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Ali dalam mata kuliah Manajemen Industri. Jadi selamat menyaksikan. Oke, bisnis di era transformasi digital. Jadi pada era revolusi industri 4.0, ini nih membuat kebutuhan teknologi semakin besar. Dengan cepatnya revolusi bergerak, maka transformasi digital juga ya semakin berubah. Teknologi yang digunakan juga merupakan sebuah transformasi dari teknologi konvensional menuju teknologi yang serba canggih seperti sekarang. Nah, transformasi digital ini sangat memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Contohnya apa? Seperti aspek kehidupan, aspek ekonomi, aspek teknologi, sampai aspek bisnis juga ikut terpengaruh oleh transformasi digital pada era revolusi industri 4.0. Nah, tidak heranlah kalau perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi pasar bisnis. Nah, di sini pelaku bisnis itu harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Kalau nggak bisa beradaptasi, maka ya mereka akan kalah saing dari pebisnis yang bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian transformasi digital ya guys ya. Jadi kita di sini akan belajar bareng-bareng tentang apa sih itu transformasi digital. Jadi kalau secara umum transformasi digital itu bisa diartikan sebagai perubahan teknologi dari analog ke teknologi digital yang bisa dilihat dari berbagai aspek dalam kehidupan lah. Kemudian kalau menurut ahli di ini Laxer dan Nobel pada tahun 2008 dalam artikel Octavianus tahun 2019 ini mendefinisikan transformasi digital itu sebagai sebuah tingkatan tertinggi dari sebuah kemampuan digital yang dicapai ketika penggunaan digital yang dilakukan dapat memfasilitasi semua inovasi, kreativitas, dan membuat perubahan yang signifikan dalam hal profesional maupun ilmu pengetahuan. Nah, digitalisasi itu udah merupakan hal umum yang mempengaruhi perekonomian dunia. Hampir semua orang sekarang ini mencari dan menyesuaikan diri terhadap perubahan, ya nggak sih? Kalau kita lihat dari perubahan digital yang berlangsung ini sangat cepat dari waktu ke waktu. Dalam hal bisnis, apabila tidak dapat beradaptasi dengan baik pada era transformasi digital, ya bisa dikatakan pasti para pebisnis akan kehilangan pasar. Kemudian transformasi digital juga bersifat disruptif ya. Jadi mereka itu memberikan wajah baru pada dunia bisnis. Namun juga mereka merusak wajah lama yang ada dalam bisnis. Kenapa bisa begitu? Ya bisa kita lihat aja di kehidupan sehari-hari. Pasar-pasar konvensional yang ada, kemudian wajah bisnis lama yang menggunakan sistem door to door, mereka kalah saing dengan bisnis yang sekarang, yang mereka menggunakan teknologi dalam setiap kegunaannya. Ya kita bisa lihat aja dengan promosi di Instagram, kemudian promosi via WhatsApp, story WhatsApp, kemudian ada lagi banyak hal seperti Tokopedia, kemudian Shopee, dan lain-lain itu memberikan pasar baru dan itu menghancurkan pasar lama, merusak pasar-pasar lama yang tentu saja tidak mudah untuk dilalui oleh pebisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan transformasi digital. Kemudian dari sini kita bisa bilang bahwa transformasi digital dalam hal bisnis ini erat kaitannya dengan e-commerce atau
bisnis online. Nah, apa sih itu e-commerce? Nah, e-commerce itu bisa diartikan ya seperti proses jual beli, entah itu barang, jasa, atau apapun yang terhubung melalui jaringan internet. Menurut Rahmawati pada tahun 2009, e-commerce atau electronic commerce merupakan pemasaran dengan media elektronik yang terdiri dari distribusi, kemudian penjualan, marketing, pembelian, serta pelayanan pada produk secara online. Kemudian dalam hal ini juga Rahmawati mengungkapkan bahwa penggabungan antara ketersediaan barang dan jasa itu melebur menjadi satu, sehingga pelanggan dapat mencari apapun dalam sebuah aplikasi atau bisa disebut ya satu pintu gitu guys. Jadi nggak ada lagi kita ke toko ini untuk cari ini, ke toko itu untuk cari itu. Jadi kita cukup membuka satu aplikasi atau satu web, nah kita bisa menemukan semua hal yang kita inginkan. Kemudian menurut Sally Kashman, pada tahun 2007 dalam bukunya, e-commerce ini dapat diartikan sebagai transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet dan atau lainnya. Nah, di sini berarti kita dapat artikan bahwa siapapun yang dapat mengakses komputer, kemudian memiliki jaringan ke internet, dan bisa membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, itu bisa dikatakan sebagai partisipan dalam e-commerce. Ya nggak sih? Kalau kita lihat ya memang begitu adanya. Kemudian bisa disimpulkan ya berdasarkan pengertian dari dua ahli kita, Rahmawati dan Sally Kashman, ya bahwa e-commerce itu merupakan penggabungan atau peleburan dari ketersediaan barang dan jasa yang menyediakan layanan proses, pembelian dan penjualan produk, kemudian layanan serta informasi secara online melalui web atau aplikasi. Itu pengertian e-commerce jika kita simpulkan. Nah, kemudian sebelum kita melanjut ke 4 perspektif e-commerce, jadi dalam era transformasi digital itu, e-commerce menjadi induk dari segala bisnis. Bisa kita lihat dari berbagai hal bahwa semuanya memang dimulai dari e-commerce. Mau itu barang, mau itu makanan, mau itu jasa servis, jasa atau apapun itu, mereka masuk dalam e-commerce. Nah, dari sini kita tahu bahwa semua aspek dalam kehidupan sekarang itu sangat bergantung pada teknologi. Jadi kita itu sudah seperti hidup dengan prinsip apapun harus bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dari segi e-commerce sendiri juga ini merupakan keuntungan yang baik ya. Jadi kita bisa melakukan bisnis, memulai bisnis dari rumah, atau kita yang lagi tidak ada niatan keluar bisa membeli barang dari luar, itu merupakan keuntungan bagi e-commerce sendiri. Kemudian kita lanjut ke Kalakota dan Winston pada tahun 1997. Jadi Kalakota dan Winston ini membagi e-commerce menjadi 4 perspektif, yaitu ada perspektif komunikasi, bisnis, layanan, dan online. Layanan dan online. Jadi komunikasi, bisnis, layanan, dan online. Mari kita bahas satu-satu ya guys ya. Jadi pertama itu perspektif komunikasi atau communication. Perspektif ini menjelaskan bahwa e-commerce merupakan penyampaian informasi, produk, atau layanan, serta pembayaran melalui saluran telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik online lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ya e-commerce asalkan kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan teknologi, yaitu bisa disebut sebagai perspektif komunikasi. Kemudian perspektif yang kedua adalah perspektif bisnis. Dalam hal ini, perspektif bisnis itu merupakan peralatan teknologi yang berbentuk aplikasi serta bergerak menuju otomisasi transaksi. Ya, kita ambil contoh saja misal Tokopedia atau Shopee. Kemudian metode pembayaran menggunakan ShopeePay, OVO atau GoPay. Itu bisa kan masuk dalam perspektif bisnis. Nah, kemudian perspektif layanan atau service.
Nah, perspektif ini menjelaskan bahwa e-commerce itu sebagai peralatan yang digunakan untuk memenuhi keinginan perusahaan atau konsumen dan manajemen untuk memperkaya layanan saat menaikkan kualitas produk serta pelayanan. Ya intinya jadi gitu aja ya guys. Jadi ketika kita ingin menaikkan pelayanan kayak misal eh, kecepatan dalam mengantar barang ini bisa sekali pakai e-service pelayanan yang naik gitu loh. Kemudian perspektif selanjutnya ada perspektif online. Nah, perspektif ini tuh menjelaskan bagaimana kemampuan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui jaringan internet atau layanan online lainnya. Oke, next. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan e-commerce. Jadi, kelebihan dan kekurangan e-commerce ini bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Yang pertama ada dari sisi pembeli, dari sisi penjual. Itu mereka saling memiliki keuntungan dan kekurangan sendiri, kelebihan kekurangan sendiri. Nah, jadi yang pertama ayo kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan e-commerce bagi pembeli. Yang pertama adalah kelebihan atau keuntungan e-commerce bagi pembeli. Pertama ada, ya jelas lebih cepat dalam pembelian. Kita bisa membeli barang kapanpun dan dimanapun. Hanya buka HP, buka laptop, kemudian pesan, dah selesai. Kemudian pilihan layanan dan produk itu selalu ditingkatkan. Jadi selalu ada produk-produk baru, selalu ada produk-produk inovasi yang hadir dalam e-commerce, entah itu di web atau di aplikasi. Jadi kita itu nggak perlu pusing-pusing lagi tuh loh mencari barang up to date. Ini merupakan keuntungan yang bagus banget sih buat pembeli, apalagi di zaman revolusi industri 4.0 yang tentu saja kita ingin tampil up to date terus gitu. Kemudian memiliki akses yang luas terhadap informasi. Jelas, ketika kita lihat e-commerce, kita itu tahu bagaimana barang ini dengan barang lain. Kita bisa membandingkan lah ibaratnya. Kita bisa membandingkan bagaimana sih barang ini dan barang itu. Jadi kita tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu loh. Kemudian memperbaiki harga pasar. Jadi di sini ketika kita pakai e-commerce, itu tidak ada lagi barang di daerah sini harganya 50, sedangkan di barang di lain tempat itu harganya 100.000. Jadi di sini benar-benar tahu gitu loh. Jadi misal di suatu daerah barangnya harganya 50.000, kemudian di daerah lain kok 100.000, itu bisa dilihat dari e-commerce. Kalau misal itu mereka bisa saling tukar informasi, kemudian yang masih tinggi diturunkan harganya, atau yang masih kerendahan dinaikkan harganya, sehingga menemukan harga yang paling cocok atau win-win solution lah ibaratnya. Kemudian juga dapat melakukan feedback terhadap supplier, vendor, atau lainnya. Jelas, kayak misal kita belanja online, kemudian kita ngasih rating, itu kan jelas melakukan feedback. Masih banyak kelebihan e-commerce bagi pembeli, namun mungkin ini aja cukup yang kita bahas. Kemudian ada kekurangan dari e-commerce bagi pembeli ya. Jadi kekurangannya yang jelas masalah keamanan. Nah, masalah keamanan di sini nih masih banyak sekali yang kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, atau kadang-kadang aman, kadang-kadang enggak. Kayak misal kita membeli barang di Instagram misal. Kita bisa tertipu gara-gara ya kita tidak hati-hati atau kita sudah terlanjur transfer tapi barang tidak diantar. Ini masih menjadi sebuah masalah yang menurut saya perlu banget sih ada pembenaran atau pembetulan. Mungkin disediakan seperti aplikasi pelacak atau aplikasi apa itu mungkin bisa membantu untuk masalah keamanan. Kemudian masalah kelegalan produk. Ya, jelas masih banyak banget barang-barang KW ya, apalagi di Indonesia. Atau barang-barang ilegal kayak misal kita beli di black market atau apa itu tuh masih jadi masalah sih. Jadi harga pasar juga bisa tidak tidak normal lagi. Kemudian yang selanjutnya ada tidak semua ya memiliki teknologi dan akses internet yang sama. Contoh aja kayak misal di Jawa. Mungkin kalau di Jawa kita fine-fine aja dengan kondisi sekarang, belanja online dan lain-lain. Tapi kalau saudara-saudara kita yang ada di pelosok Kalimantan misal, Kalimantan daerah hutan, atau di Papua daerah pelosok, NTT, NTB, itu mungkin menjadi akses yang susah untuk mereka. Sehingga
ya ini kekurangan dari e-commerce. Belum semua terbagi atau terfasilitasi teknologi. Kemudian ada konsumen takut terhadap penjual yang tidak dikenal. Ya gini, kalau resiko belanja online, pembeli dan penjual tidak saling bertemu langsung sehingga terjadi rasa was-was atau kurang percaya diri lah kalau mau beli barang. Oke, next kita bahas kelebihan dan kekurangan e-commerce bagi penjual ya. Kalau tadi bagi pembeli, sekarang bagi penjual. Nah, kelebihannya manajemen informasi yang lebih baik, peningkatan level layanan, meningkatkan daya saing, mengurangi siklus waktu, kemudian semua perusahaan dapat berkompetisi pada level yang sama. Jelas ya, intinya ya buat perusahaan itu jelas mereka jadi tahu informasi pasar, nggak cuma di suatu daerah, tapi di daerah lain. Mereka jadi tahu, kemudian juga mereka juga jadi tahu bagaimana sih perusahaan lain dalam membentuk bisnis. Mereka tuh kurang apa, jadi mereka bisa meningkatkan level yang ada. Kemudian juga mereka tahu gitu loh celah-celah dari masing-masing produk. Jadi mereka bisa meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Kemudian juga dengan adanya e-commerce ini, mereka tidak harus melakukan promosi door to door atau promosi dari arisan satu ke arisan lain. Mereka hanya perlu Instagram, perlu web, perlu internet, post, selesai. Mengurangi siklus waktu yang sangat banyak. Kemudian kekurangannya itu lebih banyak ke masalah teknis ya, seperti pengembangan web, kemudian informasi yang diretas, kemudian ada lagi ketidakmampuan untuk berkompetisi dan memahami teknologi. Kemudian yang non-teknis seperti legalitas hukum sama permasalahan perlindungan hak cipta. Nah, untuk permasalahan teknis ya mungkin itu harus di apa ya, menurut saya dari perusahaan itu sendiri yang mencari tahu atau belajar tentang teknologi sih. Nah, kemudian kalau untuk legalitas hukum dan permasalahan hak cipta, itu untuk produk sekarang emang harus benar-benar ketika kita menciptakan produk suatu langsung didaftarkan dan dilindungi hak ciptanya agar tidak dicuri idenya dan tidak dicuri hasil apa yang telah perusahaan lakukan. Jadi biar nggak ada pencurian hak cipta. Jadi nggak ada masalah yang besar untuk kedepannya. Oke, kemudian kita bahas tentang manfaat e-commerce ya. Manfaat e-commerce, kalau berbicara tentang e-commerce sendiri, e-commerce ini pastilah memberikan banyak manfaat. Nggak cuma untuk penjual atau pembeli, tapi juga untuk masyarakat luas. Kok bisa? Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas manfaat e-commerce bagi organisasi atau penjual. Nah, manfaat e-commerce ini bagi perusahaan menurut Suyanto tahun 2003 dalam bukunya halaman 50 ya. Ini yang pertama memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Kemudian menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Kemudian juga memperkecil biaya komunikasi. Nah, contoh aja lah yang jelas manfaatnya. Kita itu bisa menjangkau pasar internasional dengan mudah untuk sekarang. Hanya dengan bermodal internet, HP, atau laptop, kemudian kita foto produk, post internet, selesai. Semua orang di seluruh dunia bisa tahu. Apalagi kita tambah dengan fitur-fitur yang emang tugasnya mempromosikan, seperti di Instagram ada promosi, itu mungkin ada biaya tambahan, misal kayak hanya $1 atau $2, nanti akan ada promosi sendiri dari Instagram. Itu kan manfaat banget buat perusahaan, apalagi yang baru mulai merintis perusahaan kan ya. Itu contohnya sih. Kemudian jelas di sini mengurangi pembiayaan administrasi yang menggunakan kertas. Kalau dulu misal kita harus menyimpan dokumen dalam bentuk kertas, kita masih harus ngeprint, masih harus menyediakan ruangan untuk menyimpan. Dan sekarang berganti hanya dengan Word, kemudian di-save. Nah, itu kan sangat
memangkas biaya sekali kan. Kemudian lanjut, manfaat e-commerce sebagai pembeli. Kalau bagi pembeli ya, ini jelas memberikan banyak pilihan. Ya, dalam satu web saja misal, atau satu aplikasi saja misal, kita nggak hanya bisa menemukan misal kita pengen laptop ya laptop aja, tapi di situ nanti kita bakal banyak sekali peralatan elektronik lain, bukan cuma laptop. Misal kita butuh laptop, tapi nanti ada juga seperti apa kipas angin bawah laptop, atau headset, headphone, atau flash disk, mouse, itu mesti ada. Jadi nggak usah ragu-ragu lah. Dan dalam itu juga nggak cuman laptop satu aja yang menjadi pilihan, tapi ada banyak sekali laptop dari seluruh dunia. Jadi nggak cuman yang ada di negeri ini, cuman ada banyak sekali yang dari dunia gitu. Kemudian pengiriman tidak memakan waktu lama. Untuk sekarang ya normal Pulau Jawa 3 hari lah. Untuk keluar Pulau Jawa ya mungkin seminggu. Itu sudah memangkas waktu banget sih daripada zaman dahulu kan. Kemudian juga pelanggan dapat menerima informasi dalam hitungan detik secara detail. Jadi ketika kita ingin menanyakan suatu produk ya udah tinggal chat penjual, kemudian dijelaskan detailnya. Manfaat banget. Jadi kita nggak usah repot-repot lah ngirim surat kayak dulu atau kita harus ke toko dulu. Jadi kan kita bisa real gitu loh. Kita nonton jam 10 malam ya jam 10 malam kita dapat informasi detail tentang produk itu. Gitu. Kemudian manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, memungkinkan mendapatkan harga produk yang lebih murah, kemudian memungkinkan warga dari daerah kecil bisa menikmati produk atau jasa yang tidak dapat jika mereka tidak menggunakan e-commerce. Yang pertama, memungkinkan mendapatkan harga produk yang lebih murah. Jelas, ketika di suatu daerah harga pasaran itu 50.000, tapi ketika di e-commerce harga pasarannya hanya 35.000, mungkin harga di daerah tersebut akan turun atau mengikuti harga yang ada di e-commerce. Soalnya kalau tidak mereka pasti akan kalah saing gitu. Kemudian memungkinkan warga dari daerah kecil menikmati produk atau jasa. Jelas, ketika tidak ada e-commerce, kita ingin Pizza Hut misal atau pengen KFC. Untuk di kota saya sendiri, Kebumen belum ada Pizza Hut atau KFC. Jadi ketika kita ingin Pizza Hut atau KFC, kita bisa pesan melalui aplikasi PHD sendiri, Pizza Hut Delivery, atau dengan Grab Gojek. Itu bisa sampai ke Kebumen. Padahal lokasinya termasuk jauh dan tidak ada di daerah Kebumen. Jadi ini merupakan manfaat yang sangat besar. Kemudian ada satu lagi manfaat yang menurut saya bagus sih. Jadi ketika kita sibuk berbelanja online atau berbisnis online, lalu lintas itu jadi ya enggak sih? Ketika orang-orang hanya sibuk berbelanja online, sekarang nggak harus langsung ke toko. Jadi orang yang keluar itu mobilitasnya tidak terlalu banyak gitu loh. Jadi lalu lintas itu jadi lebih lengang, lebih enak aja sih buat kemana-mana. Menurut saya itu sih. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih e-commerce di Indonesia? Kalau secara garis besar, perkembangan e-commerce di Indonesia itu semakin hari semakin baik ya. Banyak dampak positif bagi bisnis, konsumen, ataupun masyarakat. Seperti yang tadi udah dijelaskan kan. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga jadi lebih merata gitu. Karena apa ya? Karena pemasaran produk yang ada di pedesaan nggak lagi terhalang oleh jarak. Jadi ketika kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia setelah ada e-commerce, tentu saja membaik. Membaik tapi juga ada yang memburuk. Tetapi dalam hal ini tentu saja mengarah ke yang lebih baik. Kenapa? Karena sekarang semua orang bisa berbelanja online, bisa berbisnis online. Jadi mereka tuh lebih mudah gitu loh untuk mengembangkan bisnis. Tidak seperti dulu yang harus mulai dengan modal besar, namun sekarang hanya dengan modal 10.000 atau bahkan tanpa modal pun mereka bisa menjadi pebisnis dengan e-commerce ini. Gitu. Nah, dalam kajian kendala implementasi e-commerce di Indonesia oleh Ahmad Firmansyah,
Sumbernya dari Juli Sar dan Eka Miranda tahun 2013. Ini memaparkan bahwa kegiatan e-commerce di Indonesia ini masih ada keterbatasan dari segi teknis dan non-teknis. Ya, emang belum sempurna karena banyak hal. Contoh dari segi teknis ya. Dari segi teknis sendiri itu web di Indonesia belum bagus. Dalam artian gini, masih banyak sekali yang dapat diakali gitu loh. Jadi dalam web itu masih ada yang bisa diretas gitu. Jadi masih ada, ya begitulah, masih bisa diakali, ada hacker yang jahat, ada orang yang tidak bertanggung jawab, jadi menimbulkan kerugian bagi suatu pihak. Kemudian juga dari segi teknis lainnya, misal ada banyak sekali daerah yang belum bisa mengakses internet dengan baik. Seperti di daerah-daerah pelosok, seperti yang saya katakan tadi, di Kalimantan mungkin, di Sumatera, atau di Papua, itu mereka masih banyak yang belum mendapatkan akses internet atau akses teknologi. Nah, kemudian dari segi non-teknis sendiri, masyarakat Indonesia, terutama golongan yang sepuh atau yang golongan tua, masih banyak yang belum mengerti tentang teknologi dan banyak yang belum mau belajar tentang teknologi. Jadi untuk perkembangan e-commerce hanya sebatas kaum milenial dan generasi X, Y, Z, hanya itu. Sedangkan untuk generasi di atas milenial, mereka terkadang masih kebingungan untuk e-commerce ini sendiri. Nah, saat ini itu e-commerce di Indonesia hanya mengacu pada UU nomor 11 tahun 2008 sorry, tentang informasi dan elektronik, atau ya biasa kita kenal dengan UU ITE. Namun dalam prakteknya ya undang-undang ini belum bisa memberikan wujud dari tujuan e-commerce itu sendiri sih. Nah, kesimpulannya sih menurut saya transformasi digital itu bisa diartikan sebuah perubahan teknologi ya, yang meningkatkan produktivitas, efisiensi kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga inovasi dari transformasi digital ini mendorong adanya bisnis baru yang terwujud dengan e-commerce. Nah, e-commerce ini merupakan wujud dari peleburan pelayanan jasa serta penjualan produk yang dilakukan secara online atau daring. Kemudian juga melakukan transaksi secara elektronik. Nah, untuk di Indonesia sendiri, e-commerce dapat dikatakan menuju ke arah yang lebih baik atau memberikan dampak positif bagi masyarakat, pebisnis, ataupun pembeli di Indonesia. Namun dalam hal keamanan, kemudian praktek, kemudian dalam undang-undang yang mengatur, itu menurut saya masih banyak sekali hal yang harus dibenahi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, thank you. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa DM Instagram saya atau email saya, bisa nanti kita diskusi atau nanti kita adakan webinar atau apapun yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat malam, karena saya bikin video ini malam-malam. Oke, jangan lupa bahagia ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.